하루는 너무 빨라 배도 고프지 않아 오늘도 그저 그래 아무렇지도 않은 게 갤러리 속의 타임은 그대에게 전화를 할까 시간도 늦었는데 저녁 같이 드실래요 그러면 남동은 어때 힘든 사람이 너무 Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Before we start our lesson today, I want to introduce myself. My name is Megawati and you can call me Miss Mega. Our material today is about form atau formulir isian. What is formulir isian? What is form? Let's see the explanation about it. Okay, students, so this is ma'am. First of all, I'd like you to see this picture. Please look at this picture carefully and try to analyze all the things that you can understand from this picture. Try to look at the title of this picture and then try to see all the things that you can read in the middle of this picture. Jadi hal pertama yang ingin kalian lakukan adalah coba lihat nih gambar pertama ini dengan cermat, dengan hati-hati, pelan-pelan. Coba deh kalian analisa. Menurut kalian apa sih gambar ini? So what do you think about this picture? Apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Jadi, baru saja kalian telah melihat sebuah gambar. I believe that maybe you have a clue or maybe you don't have any clue at all. Jadi mungkin aja sebagian dari kalian ada yang tahu nih sedikit-sedikit, atau ada yang tahu semuanya, atau bahkan tidak tahu sama sekali. It's alright. Nggak apa-apa, kita akan belajar bersama-sama dalam video. Tadi barusan kita melihat sebuah formulir. So, from the picture one, we know that picture is a form. Sebuah form, formulir. Form adalah bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya adalah formulir. Tulisannya bagaimana? Jangan sampai keliru dengan from. F-R-O-M, from itu artinya dari. Tapi kali ini nih adalah form. F-O-R-M, form, formulir kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi, kita akan belajar banyak nih tentang formulir. Baiklah, sebelum kita belajar lagi, Ma'am akan memperlihatkan kalian gambar yang kedua. So, I will show you second picture that maybe can help your understanding toward this form. So, please look at this picture once again carefully and try to analyze all the things that maybe you don't know before, like the title or the name, the phone number you can see somewhere or something like that in this picture. Okay, so this is also form. Ini juga formulir, tapi lihat beda. Yang tadi adalah tentang account opening, pembukaan account, dan yang ini adalah registration. Sebenarnya kita bisa melihat banyak sekali jenis-jenis formulir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kali ini kita akan berkonsentrasi ke formulir dalam bahasa Inggris. So, this video will help you to understand many things about form, especially in English. So, kita akan belajar banyak nih formulir dalam bahasa Inggris. Sebelumnya, coba kita ingat-ingat deh. Let's remember, di mana saja kita bisa menemukan formulir. Banyak ya, ada di bank, ada di rumah sakit, ada di sekolahan, ada di tempat les-lesan, ada di internet, kalian mau daftar Facebook, mau daftar Instagram, semuanya kita harus mengisi formulir. Dalam bahasa Inggris, formulir adalah form.
Baiklah, dari tempat-tempat tadi yang barusan kita bicarakan, kita bisa menyimpulkan bahwa ada banyak jenis formulir dalam kehidupan kita sehari-hari. So there are so many kinds of form that we can see, that we can find in our daily life. Jadi banyak sekali yang kita bisa lihat di dalam daily life kita, kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, pasti deh kalian tahu tentang registration form. First, registration form, formulir pendaftaran. Contohnya kalau kalian mau daftar sekolah, mau daftar les-lesan, dan lain-lain gitu ya, mau daftar competition, kayak gitu. Dan, especially for this modern era, jadi di era-era modern seperti ini, we'll find many form in English. Kita akan banyak sekali menemukan formulir dalam bahasa Inggris. Jadi kalian harus belajar tentang formulir dalam bahasa Inggris. Second, application form. Yang kedua, ada formulir aplikasi. Usually we find this application in institution, in company. Biasanya kita lihat mereka atau formulir aplikasi ini di perusahaan atau di institusi-institusi. Contohnya saja kamu mau apply, kamu mau daftar untuk scholarship, beasiswa. Kalian ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri, for example, atau kalian ingin apply for job, kalian ingin daftar pekerjaan gitu yang formulirnya menggunakan bahasa Inggris. Oke. Third, bank form. Ada formulir yang di bank. Banyak sekali nih sekarang bank formulir-formulir yang di bank itu menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Tapi ada bahasa Indonesia juga sih. Tapi alangkah baiknya nih kalian juga paham bahasa Inggrisnya. Yang keempat, ada health form. Formulir health kesehatan gitu ya. Atau medical form atau formulir medical biasanya kita menemukan di dalam rumah sakit. Usually we find this kind of form in hospital or in clinic. Di klinik juga bisa gitu ya. Yang terakhir yang mungkin saja kalian sering lihat adalah order form or request form. Di situ ada, kalian bisa lihat banyak sekali nih sekarang. Order, permintaan atau pemesanan gitu. Request juga sama, permintaan atau pemesanan. Saat kalian mesen-mesen sesuatu, misal nih ya, kalian ingin pesan buku dari Amazon, gitu. For example, you want to buy or to order book from Amazon, dari Amazon gitu ya, dari Amazon. Kalian bisa nih, biasanya kalian ngisi formulirnya dalam bahasa Inggris, gitu ya. Itulah tadi 5 jenis. That's 5 kinds of forms that maybe you will find in your daily life, dan biasanya menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, Mem akan menerangkan banyak sekali tentang bagian-bagian yang ada dalam form. Yang pertama, name, nama. Biasanya nama itu nggak sekedar nama, ada first name, middle name, last name, gitu ya. Kalau first name itu artinya nama depan. Jadi nama depan kalian. Kalau middle name itu artinya adalah nama tengah kalian, middle. Dan yang terakhir, last name itu adalah nama akhir atau nama paling akhir kalian. Kalau namanya cuma 2 saja, misal Ahmad Dhani, gitu cuman Ahmad dan Dhani, ya sudah, berarti cuma punya first name dan last name, gitu ya. Middle name-nya tidak punya. First name sinonimnya ada given name, tulisannya given name, nama yang diberikan. Kalau last name biasanya sinonimnya adalah family name, nama keluarga kan di belakang ya, atau surname gitu. Itu nama lain, oke? Yang kedua ada title. Title itu ada Mr., Mrs., Miss, dan MS gitu ya. Bedanya apa? Kalian bisa lihat di internet secara gamblang. Generally, secara umum, Mr. itu untuk laki-laki, baik yang sudah menikah atau belum. MRS atau Mrs. gitu ya. Untuk yang sudah menikah, biasanya MRS itu diikuti dengan nama suaminya. Karena kan sudah nikah, namanya ganti nama suaminya gitu ya. Jadi biasanya disebut dengan
Mrs. Contoh, Bapak John menikah dengan Ibu John. Ibu John bahasa Inggrisnya adalah Mrs. John, gitu ya. Kalau MISS dan MS itu yang belum menikah. Biasanya digabung dengan maiden name. Maiden name adalah nama lajang sebelum menikah. Yang punya maiden name hanya perempuan, laki-laki tidak punya. Oke? Dan yang selanjutnya contact number, gampang itu. Nomor kontak, ada date, place of birth, atau biasanya disingkat DOB, DOB, date of birth, tanggal lahir. Kalau kalian lihat POB, P, place of birth, itu adalah tempat lahir, gitu ya. Terus signature, tanda tangan. Terus yang paling harus yakinkan kepada kalian harus belajar tentang nomor-nomor. Nomor dibedakan menjadi dua kan, ada ordinal dan kardinal. Dan untuk tanggal, pakainya yang ordinal, yang urutan. Mem juga akan buat video tentang pembedaan nomor yang kardinal dan ordinal. Jadi, sebelum kalian nonton ini, kalian tonton juga ya, penomoran ordinal dan kardinal. Untuk tanggal, pakainya ordinal number. Kalian lihat yang di atas itu tuh, yang satu ada ST, dua ada ND ya. So, ini adalah gambarnya. Mem sudah berikan gambar di sini. Kalau 1 ST, kalau 2 ND, 3 RD, 4 sampai 10 adalah TH. Oke, jadi ini juga berlaku untuk bilangan setelahnya. Contoh ya, 121. Karena belakangnya 1 tetap pakai ST. Jadi kamu lihatnya paling belakang. Misal ya, seperti itu. Contoh, misal ada orang yang berulang tahun ke-39, 39 gitu ya. Gimana ngomongnya? Ya, kan belakangnya 9. Berarti 9 adalah TH. So, 39 tambahin TH gitu ya. 39th birthday. Ya, pengucapannya juga beda. Kalian cari di internet pengucapannya bagaimana. Kalau 1 ST, bacanya first. First kan belakangnya ST. ST itulah yang membuat 1, atasnya tulisannya SD. Kalau Kalau 2, ND. Kan second gitu ya. ND, second, ND. Kalau 3, third. RD kan jadi RD. Ada pengecualian nih untuk belasan. Yang belasan aja. Semua belasan adalah TH. 11, 12, 13, until 19. 11 until 19, all TH. 11 sampai 19 semuanya adalah TH. Gitu ya, pengecualiannya adalah itu. This is exception. Yang semuanya ikut ke acuan yang pertama, yaitu 1 ST, 2 ND, 3 RD, setelahnya adalah TH. Okay? So that's all about form, tentang formulir. Kalian bisa baca-baca dan lihat di internet. See you guys. Thank you so much. It's about explanation about form. And then after this, I want you to do the exercise on your LKS competency test part A, page 10 to page 12 ya. From number 1 to number 30. Just write the answer on your paper and then send it on e-learning. I think that's all about our material today. If you have some question, you can ask me. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.